warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Halo semuanya, saya M. Ari Islami. Jadi di video ini kita akan sama-sama belajar mengenai laporan keuangan. Sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya teman-teman subscribe, like, and comment di video ini agar dapat berkembang, serta kita akan membahas informasi baru terkait seputar yang ada di dunia ini. Perputaran uang yang sangat cepat dalam dunia bisnis mengharuskan perusahaan memiliki laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan sangat penting jika teman-teman adalah seorang pembisnis. Laporan ini merupakan hal yang terkait dengan berjalannya perusahaan. Setiap detail laporan keuangan akan sangat dibutuhkan untuk evaluasi perusahaan, sehingga pembuatan laporan keuangan tidak dapat diabaikan prosesnya. Dalam laporan keuangan perusahaan tersebut memperlihatkan kondisi finansial dari suatu perusahaan, di mana laporan itu lalu digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan seperti manajemen perusahaan, kreditor, investor, sampai sekalipun pemegang saham. Dengan adanya laporan keuangan ini, pihak-pihak tersebut bisa menilai seperti apa kinerja perusahaan dan menjadi dasar menentukan strategi yang akan diambilnya ke depan. Kemudian kita masuk pada apa sih laporan keuangan itu? Tentunya pasti banyak yang bertanya-tanya, bukan? Nah, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang ada di sini, laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas seperti perusahaan atau organisasi lainnya yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tersebut. Sedangkan menurut Financial Accounting Standard Board, laporan keuangan adalah dokumen formal yang menggambarkan kondisi keuangan sebuah perusahaan pada suatu periode waktu. Laporan keuangan ini berisi informasi tentang aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Dari kedua definisi tersebut kita dapat simpulkan bahwasannya laporan keuangan adalah sebuah dokumen resmi yang berisi informasi keuangan sebuah entitas dalam suatu periode waktu tertentu yang mencakup beberapa laporan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas. Laporan keuangan ini sangat penting karena dapat memberikan gambaran tentang kinerja keuangan sebuah perusahaan dan membantu para pemangku kepentingan untuk membuat. Kemudian, tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Menurut Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 1994, bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Adapun tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan menurut Kazmir yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Yang keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kelima, memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Yang keenam, memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ialah memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
Kemudian, laporan keuangan memiliki fungsi yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Fungsi utama dari laporan keuangan adalah sebagai alat untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai kondisi keuangan perusahaan. Dengan laporan keuangan tersebut, para pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran mengenai keuangan perusahaan, kinerja keuangan, arus kas, serta informasi lain yang berhubungan dengan aktivitas bisnis suatu perusahaan. Selain itu, laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan analisis keuangan dan evaluasi kinerja, baik oleh manajemen perusahaan sendiri maupun pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan lain sebagainya. Selain itu, laporan keuangan juga digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan strategis seperti membuat rencana bisnis atau menentukan kebijakan investasi. Kemudian dalam konteks regulasinya, laporan keuangan juga merupakan salah satu kewajiban bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan mereka secara transparan dan akuntabel kepada publik. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disusun secara hati-hati dan akurat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku guna menjaga kepercayaan dan keandalan informasi keuangan yang disampaikan. Adapun pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yaitu manajemen seperti direksi pada PT atau pengurus pada yayasan. Laporan keuangan yang disusun dan disajikan harus patuh terhadap ketentuan standar akuntansi keuangan atau yang dikenal dengan SAK yang berlaku di Indonesia. Laporan keuangan yang lengkap menurut PSAK nomor 101. Penyajian laporan keuangan terdiri dari 5 jenis. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau biasa dikenal dengan raca. Ini adalah laporan yang menyediakan informasi aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu entitas tertentu pada tanggal tertentu. Aset adalah sumber daya ekonomi kini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu. Contoh dari aset ini adalah kas dan setara kas, kemudian ada piutang, persediaan, aset tetap, dan aset lainnya. Aset kemudian juga dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Setelah itu liabilitas, yaitu kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Contoh liabilitas diantaranya adalah utang usaha. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas adalah kepentingan atau hak residual dalam aset entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitas. Ekuitas dapat juga disebut dengan kekayaan bersih perusahaan. Contoh dari ekuitas tersebut adalah modal saham. Kedua, ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah laporan keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan suatu entitas. Informasi yang disajikan adalah penghasilan dan beban. Laba rugi menggambarkan kinerja keuangan dari kegiatan utama perusahaan seperti pendapatan operasional dan beban operasional. Sedangkan penghasilan komprehensif lain adalah penghasilan yang tidak masuk kategori laba rugi seperti surplus revaluasi aset tetap. Kemudian yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan naik turunnya kompeten ekuitas pada awal periode dan akhir periode. Keempat, ada laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menyediakan informasi arus kas yang menjadi dasar bagi pengguna untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta kebutuhan entitas dalam menggunakan kas tersebut. Laporan arus kas diatur pada PSAK nomor 2, yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas diklarifikasi ke dalam 3 aktivitas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan.
Dan yang terakhir, yang kelima, ada catatan atas laporan keuangan yang biasa dikenal dengan CALAP, yaitu laporan keuangan yang berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. CALAP sendiri memberikan deskripsi naratif atau pemisahan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Struktur penyajian CALAP adalah yaitu yang pertama, adanya informasi umum perusahaan seperti profil dan struktur organisasi. Kemudian yang kedua, ada kebijakan akuntansi penting yang digunakan oleh perusahaan. Ketiga, ada rincian pos-pos laporan keuangan, serta yang terakhir ada informasi lainnya yang relevan dengan penyajian keuangan. 5 jenis laporan keuangan tersebut memiliki kedudukan yang sama penting bagi pihak eksternal sebagai bahan pengambilan keputusan. Biasanya, perusahaan menyajikan kelima jenis laporan secara lengkap per triwulan untuk perusahaan yang listing di Bursa Efek, atau tahunan bagi untuk perusahaan yang tidak listing di Bursa Efek. Berakhir sudah materi pembahasan mengenai laporan keuangan. Semoga teman-teman dapat mengambil pembelajaran